3 ini selamat ya, sudah naik kelas sekarang. Berhubung sudah naik kelas berarti harus tambah dewasa lagi, tambah rajin lagi belajarnya, jangan kebanyakan bermainnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Di kelas 3 ini nanti Pak Aib akan mengajar 3 mata pelajaran. Yang pertama Al-Quran Hadis, yang kedua Fikih, dan yang ketiga Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk kelas 3 ini berbeda sama yang waktu kelas 2. Waktu kelas 2 hanya 2 pelajaran aja, yaitu Al-Quran Hadis sama Fikih aja Pak Aib ngajarnya. Tapi di kelas 3 ini nanti Pak Aib nambah 1 pelajaran, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Berhubung buku barunya belum datang, Pak Aib memperkenalkan materinya pakai buku yang lama. Materinya ini nanti tidak akan jauh sama buku yang baru kok. Sekarang kita bahas buku yang pertama, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Buku Al-Quran Hadis, materi yang akan kita pelajari di kelas 3 ini selama satu tahun untuk semester pertama. Di sini semuanya ada 5 bab. Bab yang pertama menjelaskan tentang surah Al-Humazah. Untuk bab yang kedua menjelaskan tentang surah At-Takasur. Bab yang ketiga menjelaskan tentang surah Az-Zalzalah. Bab yang keempat menjelaskan tentang hadis tentang sholat berjamaah. Dan yang kelima atau bab yang terakhir di semester pertama ini menjelaskan tentang bacaan Qalqalah. Ini untuk semester pertamanya. Kemudian untuk semester yang kedua, pelajaran Al-Quran Hadis, bab yang ke-6 menjelaskan tentang surah Al-Qari'ah. Bab yang ke-7 menjelaskan tentang surah Atin. Bab yang ke-8 menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Bab yang ke-9 menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas. Dan bab yang terakhir atau bab ke-10 di semester kedua ini menjelaskan tentang hadis tentang persaudaraan. Ini untuk materi perkenalan materi Al-Quran Hadis kelas 3 yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu pelajaran fikih. Kita lihat materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun di kelas 3 ini. Semester pertama terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama menjelaskan atau mempelajari tentang sholat sunnah rawatib. Di bab yang kedua menjelaskan tentang sholat jamaah dan qashar. Bab yang ketiga menjelaskan tentang tayamum. Dan bab yang keempat atau bab yang terakhir di semester pertama pelajaran fikih untuk kelas 3 yaitu membahas tentang sholat bagi orang yang sakit. Ini untuk semester pertamanya. Kemudian di semester yang kedua terdiri dari 3 bab. Bab yang kelima menjelaskan tentang puasa Ramadan. Di bab yang keenam menjelaskan tentang sholat sunnah tarawih. Dan bab yang terakhir atau di bab yang ketujuh di semester kedua ini membahas tentang sholat sunnah witir. Perkenalan materi fikih untuk kelas 3 sudah selesai. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3 di semester yang pertama terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama menjelaskan tentang kondisi alam, sosial, dan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Di bab yang kedua menjelaskan tentang adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Di bab yang ketiga menjelaskan tentang peristiwa luar biasanya yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan di bab yang keempat atau bab terakhir di semester yang pertama ini menjelaskan tentang sejarah kelahiran dan silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini untuk semester pertamanya. Kemudian di semester kedua ini terdiri dari 4 bab. Bab kelima menjelaskan tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Di bab yang ke-6
membahas tentang hikmah dari sejarah masyarakat Arab sebelum Islam. Bab yang ketujuh akan membahas tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan bab yang terakhir atau bab yang ke-8 di semester kedua ini untuk kelas 3 membahas tentang hikmah peristiwa kerasulan dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Perkenalan materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3 sudah selesai. Mungkin cukup sekian perkenalan materi-materi yang akan kita bahas selama 1 tahun. Untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.